Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Perkenalkan saya Muhammad Abriel Torik dari Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Keselarasan Bunyi Fonetik Bahasa Indonesia Dialek Betawi dengan Representasi Aksara Hangul Korea. Penelitian ini merupakan kajian fonetik yang bertujuan untuk melihat apakah aksara Hangul Korea yang sebelumnya telah berhasil diadaptasi dalam bahasa Kia-Kia ini juga dapat digunakan sebagai sistem penulisan alternatif untuk dialek Betawi yang memiliki karakter fonetik yang khas atau tersendiri, tetapi masih belum terdokumentasi menggunakan aksaranya sendiri. Selama ini, dialek Betawi masih menggunakan penulisan atau aksara Latin ABC. Tapi, dalam penelitian ini, saya mencoba atau bisa dikatakan bereksperimen juga apakah bahasa Indonesia dialek Betawi ini juga bisa ditulis menggunakan aksara atau tulisan Hangul Korea. Untuk pendahuluannya, bahasa memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan manusia untuk menyampaikan gagasan, perasaan, informasi, bahkan sebagai alat untuk menegaskan identitas dan budaya. Mailani 2022 dan Fowler 2022. Meski ada bahasa-bahasa daerah yang belum memiliki sistem aksaranya sendiri di Indonesia. Aksara Hangul ini telah berhasil diadaptasi pada bahasa Kia-Kia. Jadi, bahasa Kia-Kia ini merupakan bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara, tepatnya atau khususnya di kota Bau-Bau atau Pulau Buton. Bahasa Indonesia dialek Betawi dipilih karena memiliki ciri fonetik yang khas, tetapi belum mempunyai atau terdokumentasi dengan sistem aksara penulisan yang sesuai ataupun tulisan tersendiri. Seperti itu. Dialek Betawi ini digunakan sebanyak 5 juta penutur yang mayoritasnya tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Kholilah dan Ahmadi 2024. Dan perlu upaya juga pelestarian bahasa daerah melalui pendekatan fonetik dan aksara. Fokus dari penelitian ini adalah pencocokan 2 pola fonem dan 2 gugus dari bahasa Indonesia dialek Betawi yang saling melengkapi dengan karakter Hangul untuk menentukan tingkat kecocokan atau ketidaksesuaian di antara keduanya. Rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah ini, apakah setiap bunyi fonem vokal, fonem konsonan, gugus vokal, dan gugus konsonan dapat direpresentasikan dengan akurat menggunakan aksara Hangul? Selanjutnya, adakah hasil pencocokan yang sulit untuk dijelaskan? Dan mengapa? Tujuan dari penelitian ini menemukan keselarasan antara bunyi bahasa Indonesia dialek Betawi dengan aksara Hangul Korea sebagai aksara alternatif. Tinjauan teori menggunakan teori fonetik artikulasi atau articulatory phonetics, yaitu tempat dan cara artikulasi. Selanjutnya, aksara Hangul menggunakan sistem aksara fonetis Korea berdasarkan bunyi. Selanjutnya, transkripsi IPA atau International Phonetic Alphabet, yaitu representasi fonetik universal atau internasional. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, Lithosality 2024, karena bertujuan untuk memahami dan menerangkan fenomena fonetik dalam bahasa Indonesia dialek Betawi dan mencocokkannya dengan sistem aksara Hangul. Pendekatan ini digunakan untuk memperjelas detail pencocokan yang dihasilkan secara rinci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan data fonem vokal, fonem konsonan, gugus vokal, dan gugus konsonan dalam bahasa Indonesia dialek Betawi. Data tambahan diperoleh juga melalui kajian pustaka tentang fonetik bahasa Betawi dan Hangul. Dan ini adalah bagian hasil dan pembahasan dari penelitian saya. Penelitian ini bertujuan juga untuk mencocokkan, seperti yang saya bahas, penelitian ini bertujuan untuk mencocokkan fonetik bahasa Indonesia dialek Betawi dengan alfabet Hangul. Dalam prosesnya, ada langkah-langkah. Langkah utamanya adalah mengidentifikasi terlebih dahulu fonem vokal, fonem konsonan, gugus vokal, dan gugus konsonan yang terdapat dalam bahasa Indonesia standar dan dialek Betawi, serta menentukan apakah bunyi-bunyi tersebut memiliki padanan dalam sistem aksara Hangul. Setelah itu, dilakukan analisis kesesuaian antara kedua sistem fonetik tersebut dengan memberikan contoh kata, transkripsi fonetik,
dan aksara Hangul yang relevan. Dan ini adalah beberapa kata ya, tidak semua, ada beberapa yang saya masukkan ke dalam presentasi ini. Sebagian besar untuk bunyi fonem vokal cocok, seperti A, I, U, E, dan O. Untuk bunyi fonem konsonan, umum cocok juga dengan Hangul, seperti B. Bisa digunakan dengan karakter Hangul yang bernama Bio. Contoh kata dalam dialek Betawi adalah bocah. Selanjutnya, untuk bunyi fonem D, atau D, atau D, atau E, bisa menggunakan karakter Hangul yang namanya diget. Contoh untuk katanya diambil dari bahasa Indonesia, yaitu dadu. Selanjutnya, untuk bunyi fonem M atau atau gitu, kayak M suaranya, bisa menggunakan karakter Hangul miem. Contohnya, mane. Untuk contoh kata dialek Betawinya, yaitu mane. Dan yang selanjutnya lagi, ada bunyi konsonan yang dibaca kayak se atau se, kayak S, kayak huruf S, itu juga bisa digunakan dengan karakter Hangul yang bernama siet atau siot. Untuk contoh katanya diambil dari dialek Betawi yang saya ambil, yaitu sono. Dan hasil pembahasan selanjutnya yaitu gugus vokal dan konsonan. Jadi, gugus vokal ini tuh merupakan gabungan dua atau lebih ya, dalam satu suku kata yang menghasilkan bunyi spesifik. Suparman dan Nurliana 2022. Di dalam Hangul ini, gugus vokal juga bisa direpresentasikan dengan kombinasi vokal tunggal gitu, seperti A, O, dan I, kayak huruf vokal biasa seperti itu. Tapi bedanya kalau dalam Hangul Korea itu untuk O dan E-nya itu double, kayak ada U dan O, dan E itu ada E dan E gitu, kayak E kecil, A besar, O kecil, O besar gitu. Dalam vokal gabungan, dan itu ada dalam sistem Hangul Korea. Tapi dalam dialek Betawi, untuk gugus vokal itu dia tidak terlalu mengenal gitu. Bisa dikatakan tidak terlalu mengenal gugus vokal, khususnya seperti diftong ai dan au. Kata-kata bahasa Indonesia yang diucapkan dengan diftong ai dan au dalam bahasa Betawi ini diucapkan dengan vokal e dan o, kayak gitu, dan o. Kata-kata seperti pantai, cerai, pulau, dan tembakau diucapkan dengan pantai, cerai, pulau, dan tembakau gitu. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa penggunaan diftong yang penggunaannya hanya di bagian akhir seperti oi. Ditemukan pada kosakata seperti letoy, aye atau ai seperti kucai, dan awe seperti ampau. Kosakata tersebut dapat direpresentasikan ke dalam aksara Hangul Korea seperti yang ada pada presentasi ini, dan ini udah ada tulisan Hangul Korea juga kayak letoy, letoi, dan kucai sebagai kucai gitu, dan ampau sebagai ampau. Meskipun mendekati, penggunaan kata tersebut lebih condong bagian belakang, sehingga hasil pencocokan hanya bersifat pendekatan saja. Sedangkan untuk gugus konsonan terdapat 18 pola gugus konsonan gitu. Dan beberapa datanya saya masukkan seperti untuk BL, seperti kata pada blekok dialek Betawinya, terus ada NG atau eng gitu. Seperti pada kata ngapa dan ey kayak nya, kayak eng atau nyeh gitu, seperti pada nyari dalam dialek Betawi, dan lain-lain sebagainya. Dan beberapa gugus ini bisa ditulis dengan kombinasi konsonan Hangul, seperti eng atau ng bisa direpresentasikan dengan karakter Hangul ieng di posisi akhir suku kata, dan nyeh atau ny bisa dikombinasi dengan nian karakter n dan vokal i untuk membentuk vokal y ya dalam bentuk ny seperti itu. Atau bisa pakai kata i juga. Jadi prosesnya pendekatan. Dan ini pencocokan dialek Betawi ke dalam aksara Hangul. Jadi ini aku bikin dalam bentuk kosakatanya juga, kosakata dialek Betawi. Setelah mengidentifikasi semua fonem dan gugus, jadi aku juga mencocokkannya seperti pada 3 kata yang ada di bawah ini, seperti AY untuk kosakatanya, terus transkripsi fonetiknya, dan aksara Hangulnya, dan hasil penelitiannya cocok. Begitu pula untuk kata IE, itu juga cocok masuk ke dalam aksara Hangul Korea, dan kata kenape juga masuk ke dalam aksara Hangul Korea dan juga cocok.
Analisis temuan penelitian ini, mayoritas bunyi Betawi dapat direpresentasikan dengan baik. Tapi juga ada beberapa fonem seperti untuk bunyi fonem ini dan juga glottal ini tuh, dan ada beberapa gugus kompleks juga ada harus butuh atau bisa dikatakan harus adanya penyesuaian atau butuh penyesuaian seperti itu. Untuk sistem Hangul cukup fleksibel untuk kebutuhan transliterasi. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa hampir bisa dibilang dengan akurasi yang tinggi ya, bisa menunjukkan juga bahwa sistem fonetik bahasa Indonesia dialek Betawi ini memiliki keselasan yang cukup signifikan dengan aksara Hangul Korea. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan aksara Hangul dalam merepresentasikan sebagian besar fonem dan konsonan ke dalam dialek Betawi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Aksara Hangul memiliki potensi besar untuk menjadi alat representasi yang efektif dalam mendokumentasikan dan melestarikan bahasa Indonesia dialek Betawi. Melalui adaptasi fonetik dan penggunaan karakter Hangul, dialek Betawi dapat ditulis dengan cara yang menarik dan inovatif, membuka peluang untuk lebih dikenal di kancah internasional, dan juga Hangul dapat digunakan sebagai sistem penulisan alternatif juga gitu. Dan potensi besar untuk melestarikan budaya secara populer dan sistematis. Sekian dari presentasi penelitian saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syurubun, komabsmillah. Terima kasih.